Nah, jika saya membuat satu kesimpulan dari kitab wudu yang sangat panjang, maka ia terdiri dari pertama, pembahasan mengenai masalah air. Pada pertemuan yang lalu telah saya jelaskan panjang lebar. Pertama, bahwa air itu sedikit dan banyaknya suci dan mensucikan. Kecuali kalau berubah warna atau rasa atau baunya dengan sebab kemasukan atau kejatuhan najis. Berarti yang mengubahnya adalah najis tersebut. Maka air itu menjadi najis. Ya, jadi hukum asal, air itu sedikit dan banyaknya suci dan mensucikan. Maksud mensucikan adalah dapat digunakan untuk berwudu. Kecuali jika ia berubah warnanya atau rasanya atau baunya dengan sebab kemasukan atau kejatuhan najis. Berarti yang mengubahnya adalah najis itu. Yang kedua, jika air itu kejatuhan najis dan najis tidak mengubah salah satu sifatnya, warna atau rasa atau bau, maka ia tetap suci dan mensucikan. Oleh karena itu, untuk menjaga agar air tidak berubah rasa atau warna atau baunya, maka Nabi SAW melarang kencing di air tergenang yang tidak mengalir seperti bak mandi dan lain sebagainya. Karena dikhawatirkan terjadi perubahan dari hukum asal tersebut. Berarti bab ini masuk dalam saddul dzari'ah seperti yang saya bahas. Yang ketiga, jika air tersebut sedikit banyak tadi sudah hukum asalnya suci, jika air tersebut kemasukan zat yang bukan najis, tepung, sabun, dan mengubah warnanya, rasanya, dan baunya, tetapi namanya tetap air, tidak berubah dari nama air itu, maka ia tetap suci dan mensucikan. Seperti air laut. Air laut rasanya, baunya, dan warnanya berubah dengan sebab zat, bukan dengan sebab najis. Maka ia tetap suci dan mensucikan. Oleh karena itu, ketika kita memandikan mayit, kita campur dengan sabun, sampo, dia betul basah, itu tetap dia suci dan sah mandi jenazahnya, walaupun itu sudah kecampuran, karena zat bukan najis. Misalnya dicampur dengan daun bidara, kapur barus, itu kan akan mengubah salah satu sifatnya, tetapi air itu tetap suci dan mensucikan. Nah, itu
bab air. Kemudian kita tambah yang keempat, tidak ada air musta'mal. Tidak ada air musta'mal. Air yang bekas dipakai oleh seseorang, lalu tidak boleh dipakai untuk berwudu atau untuk mandi. Nah, larangan Nabi SAW mandi dari bekas air wanita, yakni di bak. Demikian juga wanita dilarang mandi dari bekas air. Itu larangan litanzih, untuk kebersihan, bukan larangan litahrim atau lil karahah, tidak, tapi litanzih. Gitu. Menunjukkan bahwa tidak ada di dalam Islam air musta'mal. Oleh karena itu, pernah saya sudah bacakan hadisnya dari kitab Bulughul Maram, bahwa sebagian istri Nabi SAW mandi di bak, berendam. Dan Nabi SAW akan mandi, lalu dikatakan, saya habis mandi. Kata Nabi apa? Air itu tidak berjanabah. Ya, itu kurang lebih inti dari pembahasan air di Sahih Bukhari dan sebagian dari hadis yang lain yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari karena tidak masuk ke dalam persyaratan beliau. Masalah kedua, yakni pembahasan yang dibahas atau saya bahas